Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Saya berharap kiranya hari demi hari kita semua diberi hikmat, pengertian sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan memberikan sebuah wawasan dan kita akhirnya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Baik sahabatku yang terkasih, di kesempatan kali ini saya ingin menanggapi sebuah video yang dikirim oleh seseorang ya. Sebenarnya beberapa orang sudah kirim video ini, saya belum tanggapi. Saya awalnya melihat ini gayanya ini siapa gitu loh. Ini hamba Tuhan, penginjil atau apa. Kemudian saya coba buka, dia bilang dia adalah penginjil katanya, yang menyampaikan Injil Yesus Kristus katanya. Sedangkan yang lain itu palsu, yang menyampaikan Allah Tritunggal, Trinitas itu palsu katanya. Saya lihat badannya, tangannya itu bertato lagi juga ya, tangan kanannya begitu. Ini bagaimana ini penginjil? Siapa yang mengakui di penginjil? Atau mungkin masa lalu lah ya. Mungkin sekarang sudah bertobat, tapi kok bertobat tapi masih menyerang-nyerang tentang Yesus Kristus. Baik, mari kita lihat videonya. Shalom saudara-saudariku semuanya yang terkoneksi dengan media sosial. Saudara-saudariku, saya adalah seorang pengkabar Injil atau pewarta Injil. Injil yang saya kabarkan adalah Injil Kerajaan Allah, yang juga dikabarkan oleh Yesus Kristus dan para rasul. Allah yang dikabarkan oleh Yesus Kristus adalah Allah yang satu, atau uni, atau esa, atau tunggal. Bukan Allah yang triesa atau trinitas atau tritunggal. Allah yang dikabarkan oleh Yesus Kristus adalah Allah yang di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3 Yesus Kristus menyebutnya sebagai engkaulah satu-satunya Allah yang benar yang mengutus Yesus Kristus. Oke, kita belajar dulu ya. Sebelum saya menjawabnya secara detail, saya mau katakan begini ya. Saya nggak tahu nih bapaknya siapa, namanya abang atau apa ya. Saya tidak kenal Anda. Kalau Anda tidak memperkenalkan diri kepada saya hanya melihat ya videomu. Saya tidak tahu apakah kamu punya istri, ya, punya anak, atau bagaimana. Karena Anda tidak kasih tahu saya. Jadi saya tidak bisa menduga-duga tentang Anda. Apakah Anda punya istri, apakah punya anak, atau bagaimana. Tinggi Anda seberapa, karena posisi Anda duduk sini saya tidak tahu tingginya seberapa. Saya hanya tahu bahwa Anda pakai kacamata, pakai topi terbalik, ada tato di tangan kanan, gitu. Ya, di lengan kanan di sini kan ada tatonya. Saya hanya tahu begitu. Sebatas itulah saya bisa tahu tentang Anda. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, bagaimana kita bisa tahu tentang Allah, tentang Tuhan? Adalah Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Adakah manusia yang bisa memahami Tuhan dengan logikanya? Kalau bukan Tuhan yang memperkenalkan diri kepada manusia. Logika manusia diciptakan oleh Tuhan itu terbatas. Jadi banyak hal yang kita tidak tahu tentang Tuhan, yang tidak bisa kita duga-duga. Sama seperti saya tidak tahu Bapak dari gereja mana, pakai topi terbalik, seperti itu. Kaos, saya tidak tahu gereja mana. Tidak kasih tahu saya kan. Saya tidak bisa menduga-duga dan tidak boleh saya menduga-duga karena saya bisa salah kalau menduga-duga. Misalnya saya bilang, wah ini Bapak ini kayaknya ini preman dari mana, tato, tidak boleh gitu kan. Karena saya tidak tahu. Hanya melihat tato lalu saya pikir preman gitu kan, bukan hamba Tuhan. Ya kan tidak boleh juga kan. Jadi saya bisa tahu tentang Anda sebatas Anda kasih tahu saya informasi tentang Anda. Nah, Tuhan memberitahu kita mengenai dirinya melalui Alkitab. Karena saya percaya ada Alkitab firman Allah satu-satunya yang menjadi dasar fondasi iman Kristen. Yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu 22-21. Itu final. Firman Tuhan satu-satunya. Kemudian, saya bisa mengetahui tentang Allah dari mana? Saya baca Alkitab.
ketika saya baca Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada kata kita di sini. Ini siapa? Allah itu satu saja, satu begini, atau kita? Ada berapa? Nah, ini menjadi satu pertanyaan, ya. Menjadi satu pertanyaan. Kalau kita di sini yang berbicara mengenai malaikat, kita bersama malaikat, masa Tuhan mau menciptakan manusia minta nasihat dari para malaikat? Gitu. Marilah kita yuk sama-sama yuk. Apakah Allah itu setara level dengan malaikat? Ya beda dong. Tidak ada kata ayat di dalam firman Tuhan malaikat itu setara dengan Allah. Nah, jadi kita mendapatkan di sini kata kita di sini ini justru memberitahukan sedikit informasi bahwa Allah, ya kalau kita baca hanya ayat ini, Allah itu berjamak, plural di sini. Di dalam bahasa Ibrani pakai kata Elohim. Kata Elohim muncul kurang lebih 2600 kali dalam Perjanjian Lama, ya. Ini bentuknya itu plural. Kalau singular satu, kalau double ya dua, ganda. Ya. Kalau plural berarti lebih dari dua, tiga atau lebih. Ya. Ini informasi sedikit dari kejadian ini. Kita, ya. Saya katakan tadi, kita di sini tidak mungkin tentang sama malaikat-malaikat, karena siapa, ya? Malaikat, sehingga mau menciptakan aja dia harus minta nasihat, karena di Yesaya pasal 40 ayat 13 sampai 14 itu, ya siapa yang menasihati Allah? Tidak ada penasihat, dia adalah Allah. Oke. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi, ya, kata yang dipakai Elohim ini, kata jamak ini di dalam Perjanjian Lama, ya, biasa juga ini muncul sejajar sepadan dengan kata YHWH, Yehova, nama pribadi Allah, yang biasa ya dibaca oleh orang Yahudi itu Adonai, gitu. Jadi bukan Yahweh, ya. Yahweh itu sebenarnya bukan bahasa ini, bukan bahasa Ibrani, karena dikatakan YHWH itu ada nikut shefa di situ. Ya, jadi bukan Yahweh, tapi Yehova. Oke. Nah, kenapa orang Kristen bisa mendapatkan sebuah istilah Tritunggal? Karena hasil dari membaca ayat dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu satu persatu diteliti, hingga untuk menyimpulkan bahwa Allah itu adalah satu, dia Esa, tapi dia tiga di dalam satu substansinya. Substansinya satu, ada hakikat Allah satu, tapi ada Yesus, ada Bapa, Roh Kudus, ketiganya satu. Karena kita temukan di dalam Alkitab banyak ayat-ayat seperti itu. Nah, Tertullianus, seorang bapak gereja itu yang pertama kali merumuskan istilah ini. Memang tidak ada ya istilah Trinitas Tritunggal dalam ini, dalam Alkitab, tapi ini ada hasil kesimpulan dari mempelajari ya, informasi yang ada di Alkitab. Tertullianus tahun 1155 sampai 230 dia hidup, ya. Dia berkata apa di sini, dia tres personae una substantia. Tiga pribadi, satu substansi. Dan dia berkata discreti non separati. Berbeda, nah, tak terpisah. Nah, jadi dari sinilah akhirnya muncul mengenai Tritunggal. Nah, kemudian kita lihat di dalam Alkitab mengenai kata Allah itu Esa. Oh, banyak ya. Betul, ada kata itu Esa. Cuman pengertianmu Esa itu seperti apa? Nah, apakah seperti yang di Alkitab? Ulangan pasal 6 ayat 4. Kita baca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Allah itu Esa. Ya. Nah, Allah yang Esa itu menciptakanlah segala sesuatu. Ya. Esa ini apakah pengertiannya hanya satu begini, tidak ada yang lain? Seperti yang ini penginjil ini dikatakan, ya tentu kita dapatkan lagi informasi bagaimana pengertiannya itu, Esa itu di situ. Ya, kalau kita buka misalnya ya yang sudah sering kita baca, misalnya Yohanes 1 ayat 1, kan? Pada mulanya adalah firman, logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Logos itu sama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu sama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mula-mulanya, maksudnya ia ini adalah logos. Bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah dijadikan dari yang telah dijadikan. Nah, ini siapa dia? Diberi penjelasan oleh Yohanes, Rasul Yohanes, ya, di ayat 13. Ya. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia kebenaran. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Kita baca lagi Alkitab. Kita dapatkan informasi lagi di dalam Filipi pasal yang kedua. Siapa Yesus Kristus itu, kan? Nah, jadi kita jangan copot satu ayat. Ayat yang kelima, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Nah, berarti logos tadi, firman itu, Yesus Kristus itu telah menjadi manusia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Oh, Yesus Kristus adalah Allah yang jadi manusia. Kita akan dapatkan informasi demikian. Nah, kemudian kita lihat lagi Ibrani. Ya, kita lihat Ibrani pasal ke-1. Ya. Jadi biar kita bisa banyak baca ayat Alkitab, jangan langsung simpulkan dulu. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dia juga disebut Allah, Yesus Kristus. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20. Coba kita lihat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, bagaimana kita bisa menabrak semua ayat-ayat itu gitu loh. Nah, Allah Bapa waktu menciptakan kita, kemudian kita dapat informasi Allah menjadi manusia, Yesus Kristus juga dikatakan dia mencipta segalanya. Nah, coba kita lihat lagi deh videonya biar kita lebih jelas apa omongannya. Injil yang saya kabarkan bukan Injil Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Bukan. Itu adalah Injil yang lain. Tetapi Injil yang Alkitabiah adalah Injil yang dikabarkan oleh Yesus Kristus tentang Allah yang tunggal, bukan Tritunggal.
Allah yang dikabarkan oleh Yesus Kristus itu jugalah Allah yang dikabarkan oleh Rasul Paulus. Yang di dalam surat 1 Korintus 8 ayat 6 Rasul Paulus tegas mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi Tuhan saya, pemimpin saya, jalan menuju Allah adalah Yesus Kristus. Dan Allah saya, Allah yang saya kabarkan adalah Allahnya Yesus Kristus. Itulah yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa kami yang ada di surga. Ini jelas. Oke, saya jawab dulu ya, begini. Kita harus membedakan dulu ketika ya Yesus Kristus datang ke dunia ini, yang tadi saya baca, dia jadi manusia. Jadi ketika Yesus Kristus berdoa kepada Bapa, itu adalah posisinya waktu itu sebagai manusia. Dia adalah 100% secara natural, alami manusia. Ya. Yang tadi yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya. Jadi ini coba konsep ini dipahami dulu. Kalau kita lihat di dalam misalnya ya 1 Timotius 6:16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat, kuasa, dan kekal semuanya. Ya. Siapa di sini? Paulus, ya. Banyak ayat yang menunjuk kepada Yesus Kristus itu adalah sebagai Allah juga, Tuhan. Nah, kalau kita misalnya lihat lagi tadi ya 1 Korintus 8. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Oke, betul. Yang daripadanya lah berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, Yesus Kristus, yang segala sesuatu dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Kita bisa hidup karena Yesus Kristus juga. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Yesus Kristus memberi kehidupan. Dan di sini kan dikatakan juga, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Berarti betul ayat Kejadian pasal 1 ayat 26 tadi, marilah kita. Jadi segala sesuatu dijadikan juga oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu ada Allah juga. Nah, ngerti nggak di sini? Coba. Jadi ayat Alkitab mensejajarkan Yesus Kristus ada Allah juga. Kalau di dalam Yohanes 8 misalnya, ayat 58, Yesus saja pernah berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi bukan waktu dilahirkan dari perawan Maria, baru Yesus itu ada. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sehingga orang Farisi ngamuk, mau lemparin dia dengan batu. Karena dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dan ketika Yesus mengampuni dosa pun, orang Farisi, Saduki, ahli Taurat itu mau lemparin dia, mau tangkap dia. Karena dia dengan menghujat Allah. Karena yang bisa melakukan itu Bapa, Allah Yehova maksud mereka. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, coba kalau kita lihat kitab Yudas, ya, kitab Yudas, surat Yudas, ayat yang satu, ayat yang keempat ya. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat yang ke-25 tentang Yesus Kristus, dia penguasa. Kemudian 25, Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Nah, jadi banyak ayat sekali
Jangan kita comot misalnya Yesus berdoa kepada Bapa lalu kita berkata, wah Yesus berarti bukan Allah. Posisinya pada waktu itu dia menghampakan dirinya tadi, merendahkan dirinya, kenosis, Filipi 2:6, menjadi sama dengan manusia. Jadi dia memberi contoh teladan kepada manusia untuk berdoa kepada Bapa. Dia mengajarkan berdoa Bapa kami itu ada supaya manusia itu mencontoh cara berdoa yang baik. Bapa kami di surga. Mengajarkan. Jadi sama misalnya saya punya anak misalnya. Saya contoh panggilnya, ini ya abang. Bukan berarti anak saya itu jadi abang saya. Ngerti nggak? Biar adiknya itu bisa mencontoh apa yang saya lakukan, ucapan saya, sehingga dia menghormati abangnya, dia panggil abang ini. Atau apa? Koko. Nah, bukan berarti saya panggil anak saya abang, lalu dia udah jadi abang saya. Ngerti nggak? Nah, jadi ini adalah sebuah bahasa. Ketika kita memanggil misalnya anak Allah, bukan berarti Allah lalu beranak. Nah, ini kan konyol. Ya. Jadi Yesus ketika dia memanggil Bapa itu memberi contoh kepada manusia supaya manusia itu mencontoh berdoa demikian. Nah, tidak ada yang salah di situ. Apa pula yang salah? Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga misalnya kan di dalam 1 Petrus ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-1. Dari Petrus rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Britania, yaitu orang-orang yang telah dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus menerima percikan darahnya. Ini lihat, mengucapkan Allah, Bapa kita, Roh Kudus maksudnya, dan Yesus Kristus. Ketiga ini satu. Nah, pergilah jadikan sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ketiga ini ada sebuah kesatuan. Disejajarkan levelnya. Kesetaraannya itu sama. Roh Kudus dari Bapa. Ya, keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Ya. Ada yang bilang Roh Kudus itu tenaga aktif Allah katanya. Ini energi. Wah. Kalau energi, Bos, tidak bisa dia itu berduka dan berkuasa. Gimana sih? Ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya. Keluar dari Bapa. Kuutus dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus juga pribadi Allah, dari Allah. Dan Allah itu sendiri, levelnya sama, setaraan itu. Nah, kalau Roh Kudus ditafsirkan seperti Saksi Yehova bilang ini adalah energi tenaga Allah, dia tidak bisa berduka. Janganlah engkau berdukakan Roh Kudus misalnya di dalam ini kan Efesus 4 ayat 30. Bagaimana energi bisa berduka? Jangan engkau menghujat Roh Kudus. Bagaimana energi tenaga bisa dihujat? Nah, jadi begini. Banyak sekali ayatnya lah. Ya, kalau saya tidak mungkin bahas satu persatu. Tapi saya mau katakan bahwa informasi yang ada di Alkitab akhirnya memberitahukan kepada saya ada pribadi yang disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saya baca ulang-ulang, ketiganya adalah satu. Nah, mau bagaimana mendefinisikannya? Kata apa yang tepat? 3 pribadi, 1 substansi, 1 hakikat gitu. Trinitas atau Tritunggal. Kok bisa begitu? Kenapa Tuhan itu tidak satu saja begini? Loh, kok kamu yang ngatur? Tuhan itu mau seperti apa? Emangnya saya bisa ngatur kamu? Oh enggak, topi kamu harusnya enggak pakainya begitu, harusnya begini. Loh, saya enggak bisa ngatur pribadimu. Kamu memang seperti itu. Gitu.
Apalagi dia Allah pencipta langit dan bumi. Kita manusia yang terbatas. Kita tidak bisa semua memahami tentang Allah, tapi Allah memberitahukan tentang dirinya seperti itu. Lalu kita tidak bisa, oh tidak bisa, saya tidak mau seperti itu. Saya tidak pernah kasih tahu diri saya kepada Anda. Lalu saya tidak bisa, saya maunya Pak Jonsung itu tingginya 2 meter. Ya. Matanya tidak sipit. Mana bisa begitu? Kok mau kamu ini? Nah, informasi tentang Tritunggal, tentang Trinitas dalam Alkitab itu jelas banyak ayatnya. Jadi kita mengetahui tentang Allah dari Alkitab. Tidak bisa kita memaksa-maksa seenak perut kita, maunya begini, maunya begitu. Ya. Lalu pertanyaannya kan, apa juga hak manusia untuk harus mengatakan Allah itu cuma satu, logika saya satu. Loh, banyak hal di dunia ini ya, yang belum tentu masuk di logikamu tapi itu terjadi. Orang main sulap saja, informasi rahasianya tidak kasih tahu kamu pasti udah kaget nih loh. Kok ini? Padahal dia punya secret, punya rahasia bagaimana cara triknya. Dari luar, dari depan Anda memandang dia, hebat, ajaib. Padahal trik, ketika udah tahu triknya, gampang. Nah, IQ mau belum nyampai untuk mengetahui trik sulap itu. Nah, IQ manusia itu terbatas untuk mengetahui tentang Allah. Allah lah yang memperkenalkan dirinya. Dan informasi yang terbatas itu yang diberitahukan di dalam Alkitab. Itulah kita memahami Allah. Standarnya apa dulu? Nah, oke, kita lihat lagi videonya. Pengikut Kristus untuk menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Yesus, menjadi saudara-saudaranya Yesus. Tetapi Injil palsu membuat orang tidak punya iman untuk menjadi seperti Yesus. Karena Injil palsu mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia. Sehingga orang tidak punya iman untuk menjadi seperti Yesus. Mengapa? Karena Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Kami tidak mungkin jadi seperti Allah yang Maha Kuasa. Itulah ajaran Injil palsu yang membuat orang tidak punya iman untuk jadi seperti Kristus. Selama ribuan tahun, banyak orang tidak bisa jadi seperti Yesus. Karena tersandung, karena kena batu sandungan yang bernama doktrin Trinitas. Kami tidak mungkin jadi seperti Allah yang Maha Kuasa. Itulah ajaran Injil palsu yang membuat orang tidak punya iman untuk jadi seperti Kristus. Selama ribuan tahun, banyak orang tidak bisa jadi seperti Yesus. Karena tersandung, karena kena batu sandungan yang bernama doktrin Trinitas. Doktrin Tritunggal telah menjadi tembok. Oke, bodoh sekali ini. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, Anda lihat di sini. Dia sendiri mengatakan bahwa ya katanya ini jadi batu sandungan, tidak ada satu manusia pun bisa seperti Yesus. Ya memang tidak ada. Memang hidupmu bisa sempurna seperti Yesus, tidak berdosa, tidak ada dusta dalam mulutnya, tidak tipu-tipu. Aduh bos. Ya. Kita gini, disuruh seperti Yesus itu bukan punya kuasa melakukan mujizat. Itulah yang dibilang sama Yesus dalam Matius pasal 7. Nabi-nabi palsu itulah yang ingin ya memiliki kuasa seperti Yesus dan menyesatkan banyak orang. Muncul mesias-mesias palsu yang berkata, Tuhan kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, ngusir setan demi namamu. Pada waktu itulah Tuhan akan berkata, nyalah engkau pembuat kejahatan. Lucifer, malaikat itu aja ingin ya, memiliki kuasa, melampaui, memberontak kepada Allah. Dan diusir, dihukum nanti di neraka. Nah kita disuruh seperti Yesus itu karakternya. Penuh kasih. Jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Beritakan Injil. Jalan dari desa ke desa, kota ke kota. Kita ingin seperti Yesus itu bukan punya kuasa, karakternya. Marilah datang kepadaku, semua letih lesu, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan murah hati. Kita disuruh seperti Yesus itu karakternya yang benar, yang suci. Itu pun tidak bisa. Gitu loh. Nah, apa kamu bisa?
seperti Yesus. Kan omong kosong. Badan saja bertato begitu, ya. Aduh, saya kadang bingung ini orang-orang seperti ini. Kok bisa ngaku penginjil gitu? Sahabatku dimanapun Anda berada, ya. Di akhir zaman ini muncul banyak orang-orang gila, ya. Banyak orang-orang stres, tapi tidak baca Alkitab dengan sempurna, dengan sistematis, sehingga dia menyesatkan banyak orang. Hati-hatilah. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.